Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Fajarudin Malik di channel Malik Dental Care. Nah, kali ini saya akan sedikit share tentang kasus yang cukup menarik ya, tentang seorang ibu-ibu yang datang dengan keluhan pipinya bengkak. Mau tahu seperti apa kasusnya, penanganannya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Yuk kita sama-sama simak videonya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus memberikan informasi, edukasi kesehatan gigi dan mulut yang bermanfaat. Ya, kasus bermula dari seorang pasien ya, berusia kurang lebih 50 tahun, perempuan, datang ke klinik dengan keluhan pipi sebelah kanan bengkak. Ya, dari hasil pemeriksaan didapatkan bengkak yang cukup lumayan parah di pipi sebelah kanan. Lalu hasil vital sign atau tanda-tanda vital menunjukkan tekanan darah yang cukup tinggi, sekitar 150/90. Lalu ada demam 37,8 derajat Celcius. Kemudian pasien mengeluh pusing, sulit membuka mulut, dan sulit untuk makan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman kondisi pasiennya. Oke, kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan di intraoral atau di dalam rongga mulutnya. Saya cukup kaget dan cukup terkejut ya. Ternyata di sana ada gigi palsu yang dilem dengan menggunakan resin akrilik head curing ya, dengan cukup kencang. Kemudian di atasnya ada semacam seperti nanah atau pus, dan pengakuan si pasien. Jadi pasien tersebut bilang bahwasannya proses pembuatan gigi palsu tidak dilakukan oleh seorang dokter gigi, tapi melainkan dilakukan oleh seorang tukang gigi. Lalu pasien juga menyampaikan bahwasannya sebelum dipasang gigi palsu, gigi atau sisa akar gigi tidak dicabut. Nah, jadi gigi palsunya langsung ditempelkan pada gigi yang bermasalah atau gigi yang sudah berlubang, sudah keropos, dan sudah tidak layak. Maka alhasil jadilah kondisi seperti itu. Giginya bengkak, kemudian sulit untuk membuka mulut, bengkaknya lalu menjalar sampai ke pipi. Lalu kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari pasien tersebut, baik secara subjektif maupun objektif, akhirnya diambil keputusan bahwa akan dilakukan tindakan pembongkaran gigi palsu yang dibuat oleh tukang gigi. Kemudian dilanjutkan dengan pencabutan gigi atau sisa akar gigi yang tertutup oleh gigi palsu. Namun sebelumnya, karena kondisi pasien yang pipinya bengkak, lalu ada keluhan demam dan tekanan darah yang tinggi, maka pada hari itu proses pencabutan ditunda terlebih dahulu. Kemudian saya berikan obat anti nyeri, anti radang, lalu antibiotik, dan saya konsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk penanganan hipertensinya. Kemudian singkat cerita, kurang lebih 1 minggu kemudian pasien kembali datang dan alhamdulillah kondisinya sudah cukup baik ya. Pus atau nanahnya juga sudah mulai berkurang, sudah mulai hilang. Dan kemudian pada hari itu juga saya lakukan prosedur pencabutan gigi.
atas permintaan pasien, pencabutan gigi tidak langsung dilakukan pada kedua gigi, tapi satu-satu. Jadi satu gigi dulu yang saya ambil, kemudian seminggu berikutnya gigi berikutnya saya ambil. Lalu setelah semua gigi berhasil tercabut, maka dilakukan follow up kurang lebih 2-3 minggu untuk mengetahui kondisi soket bekas pencabutan. Lalu singkat cerita, setelah kurang lebih 5 minggu ya, 5 atau 6 minggu ya, pasca pencabutan, pasien datang kembali dengan kondisi luka bekas pencabutan yang sudah baik. Maka setelah itu diputuskan untuk pembuatan gigi palsu yang baru. Nah, kebetulan gigi palsu yang baru ini gigi palsu yang lepas pasang, removable, dengan bahan Valplast tanpa kawat ya, gitu. Lalu setelah itu dilakukan prosedur pencetakan, pengukuran, penyesuaian warna gigi, lalu dilanjutkan dengan proses pembuatan gigi palsunya. Alhasil beberapa hari kemudian, 3 atau 4 hari kemudian, gigi palsunya sudah jadi, kemudian diinsersikan kepada pasien. Nah, alhamdulillah pasien merasa puas dan merasa senang. Tidak lupa, saya juga memberikan edukasi bagaimana treatment atau cara untuk merawat gigi palsu. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar bahwasanya untuk hati-hati dalam memilih perawatan gigi dan mulut. Jadi pastikan teman-teman semua melakukan perawatan gigi dan mulut ke dokter gigi. Boleh ke dokter gigi praktek mandiri atau ke klinik gigi yang ditangani langsung oleh dokter gigi, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit ataupun ke rumah sakit khusus gigi dan mulut. Jadi harus hati-hati karena untuk membuat gigi palsu itu tidak sembarangan. Apabila masih ada sisa akar gigi, harus segera dicabut atau mungkin sebelumnya dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu, baru dilakukan prosedur pembuatan gigi palsu. Jadi itu pesan dari saya, hati-hati dalam memilih tempat perawatan gigi ya. Pastikan bahwasanya teman-teman ditangani oleh orang yang tepat, yaitu dokter gigi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat ya untuk edukasi. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.